Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Asy-Syaikh Muhammad Al-Fuduli Al-Fatihah. Sampai as-sifatu as-sadisatu al-mutibatu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu utawi sifat. As-sifatu utawi sifat as-sadisatu kang kaping 6. As-sadisatu kang kaping 6. Al-wajibatu kang wajib. Al-wajibatu kang wajib. Lahu ta'ala kedue Allah ta'ala. Lahu ta'ala kedue Allah ta'ala. Iku al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Iku al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Fiddati ing dalem zat. Fiddati ing dalem zat. Wasifati lan piro-piro sifat. Wasifati lan piro-piro sifat. Wal af'ali lan piro-piro kelakuan. Wal af'ali lan piro-piro kelakuan. Bimakna dzati kelawan makna dzat. Bimakna dzati kelawan makna dzat. Adamut ta'addudi ora onone wilangan. Adamut ta'addudi ora onone wilangan. Wa makna kaunillahi ta'ala lan maknane onone Allah ta'ala. Wa makna kaunillahi ta'ala lan makna onone Allah ta'ala. Iku wahidan siji. Iku wahidan siji. Fi dzatihi ing dalem dzate Allah. Fi dzatihi ing dalem dzate Allah. Anna dzatahu ta'ala satemene dzate Allah ta'ala. Anna dzatahu ta'ala satemene dzate Allah ta'ala. Iku laisat ora ana apa zat. Iku laisat ora ana apa zat. Iku murakkabatan tersusun. Iku murakkabatan tersusun. Min ajza'in saking piro-piro bagian. Min ajza'in saking piro-piro bagian.
Wat tarkibu utawi susunan, wat tarkibu utawi susunan. Iku yusama den arani opo at-tarkib, iku yusama den arani opo at-tarkib. Kama kaya perkara muttasilan kang sambung, muttasilan kang sambung. Wa bimakna annahu lan kelawan makna sak temene Allah, wa bimakna annahu lan kelawan makna sak temene Allah. Iku laisa ora ono, iku laisa ora ono opo zatun zat, opo zatun zat fil wujudi ing dalam wujud, fil wujudi ing dalam wujud. Wala fil amkani lan ora ing dalam piro-piro kahanan, wala fil amkani lan ora ing dalam piro-piro kahanan. Tasyabbaha nyerupani opo amkan, tasyabbaha nyerupani opo amkan Zatahu ta'ala ing zate Allah ta'ala, Zatahu ta'ala ing zate Allah ta'ala. Wahadihil musyabahatu utawi ikilah persamaan, wahadihil musyabahatu utawi ikilah persamaan. Al mustahilatu kang mustahil, al mustahilatu kang mustahil. Iku tusamma den arani opo musyabahah, iku tusamma den arani opo musyabahah. Kama kaya perkara, kama kaya perkara munfasilan kang pisah, munfasilan kang pisah. Kama kaya perkara munfasilan kang pisah. Oke, kita lanjutkan pembahasan minggu lalu sudah kita bahas mengenai sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Dalil dari sifat qiyamuhu binafsihi apa yang minggu lalu? Jika kamu mengatakan bahwasanya Allah itu terus butuh tempat, maka seperti warna putih yang butuh terhadap zatnya, ya. Dan itu mustahil tentunya, ya. Jadi jika kamu mengatakan bahwasanya Allah itu butuh kepada tempat, berarti kamu seperti mengatakan bahwasanya Allah itu seperti warna putih yang butuh kepada zatnya, atau bisa dibilang sifat, ya, sifat. Berarti Allah itu sifat. Nah, sifat itu tidak bisa menyifati sifat, dan hal itu tidak mungkin. Kemudian
Sekarang ini ya kita masuk ke sifat yang keenam. As-sifatu as-sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala. Sifat keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Esa itu apa? Satu, tunggal. Apa bedanya esa, tunggal dengan satu? Sama nggak kira-kira? Esa, tunggal, satu. Sama nggak satunya jumlah kacamata dengan satunya wahdaniyahnya Allah itu? Ya, tentu saja berbeda. Kita coba baca kelanjutannya ya. Al-wahdaniyatu fiddati was-sifati wal af'ali, yaitu esa atau satu di dalam zatnya, sifatnya, dan perlakuannya. Semuanya itu satu kesatuan. Tidak berbilang ya, tidak ada jumlahnya. Jadi zat, sifat maupun perbuatannya itu wahdaniyah, satu kesatuan, tidak berbeda. Bedanya kalau misalnya orang gitu ya, saya dulu satu memang, tapi bisa jadi antara sifat saya dan perlakuan saya itu berbeda. Mungkin zatnya mungkin cuma satu, tapi apa yang menjadi sifat saya dengan atau yang saya lakukan itu bisa jadi berbeda. Apa yang saya pikirkan bisa jadi tidak saya lakukan, ya kan? Karena tidak satu kesatuan, bisa menjadi tidak kesatuan. Ya, tubuh saya satu, sifatnya satu, orangnya juga satu. Tapi bisa jadi sifat saya itu kadang-kala tidak mencerminkan saya yang sesungguhnya. Misalnya baik, sopan, tapi pernah nggak sopan atau nggak baik? Ya pernah, gitu kan? Jadi ya pernah, karena manusia seperti itu mesti berubah. Tapi kalau wahdaniyahnya Allah itu ya satu memang. Jadi baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya itu adalah satu kesatuan. Nah, maknanya apa? Bimakna dzati, maksudnya ya, bimakna dzat, makna dzatnya adalah adamut ta'addudi, tidak adanya jumlah bilangan, tidak berbilang gitu. Misalnya kayak kacamata ini satu, di tempat lain juga ada kacamata, tapi kan dua, tiga, karena banyak. Ta'addud itu artinya berbilang. Buku, saya punya buku A, ya buku itu pasti ada jumlahnya juga banyak. Manusia juga ada banyak. Atau makhluk yang lain, tumbuhan, hewan dan seterusnya. Itu semuanya ta'addud, berbilang. Tapi kalau Allah, ya cuma satu, nggak ada yang lain. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyah. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan, dan makna adanya Allah itu satu, fi dzatihi, di dalam zatnya. Anna dzatahu ta'ala, sesungguhnya zatnya Allah Ta'ala itu laisat murakkabatan, tidak tersusun min ajzain, dari bagian-bagian. Jadi ya satu kesatuan. Allah itu tidak terpisah-pisah bagiannya. Gampangnya manusia saja, kita itu murakkab ya, tersusun atas beberapa bagian. Ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi, ada sistem pencernaan, terus kemudian punya bagian-bagian tubuh, ada tangan, kepala, kaki, perut dan semuanya. Nah itu kan ajza, bagian. Banyak hal, misalnya gampangnya ini kelihatannya satu, tapi ini terdiri dari kaca, gagangnya, terus ada penyangganya, atau HP aja, itu kan ada casingnya, ada dalamnya, bagian part-partnya itu. Nah, dari part-part itu kita tidak bisa bilang itu satu, itu kan banyak berarti, ya kan? Tapi kalau wahdaniyahnya Allah itu ya just one, cuma satu memang, tidak terdiri dari, bisa dibagi-bagi part-part gitu, nggak bisa, beda ya. Jadi wahdaniyahnya Allah itu tidak seperti wahdaniyah, tidak seperti satunya makhluk, satunya benda, berbeda. Bedanya di situ. Kalau benda itu masih terdiri dari ajza ya, tapi kalau wahdaniyahnya Allah ya satu, tidak ada lagi, tidak bisa dibagi-bagi. Bahkan material terkecil di dunia ya sampai saat ini, sampai ilmu pengetahuan yang kita tahu itu yang pertama dikenal adalah atom secara kimia.
Tapi atom itu masih ada ajzanya, ada bagian-bagiannya, ya kan? Situ ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, masih ada bagiannya ya. Nah, elektron juga seperti sebenarnya itu kalau misalnya dikaji lagi ya bisa jadi masih terdiri dari ajza itu, dari bagian-bagian. Karena yang tidak punya bagian-bagian dan satu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Watarkibu susunan ya, watarkib yusamma kama muttasilan bimakna annahu laisa dzatun fil wujudi wala fil amkani. Jadi di sini tersusun itu ya, yang dimaksud dengan tersusun atau tarkib itu disebut dengan segala sesuatu yang muttasil atau nyambung. Contohnya wa bimakna annahu laisa dzatin. Contohnya tidak ada zat itu laisa dzatin fil wujudi wala fil amkani. Tidak ada zat kalau tidak ada wujud dan juga tempat. Suatu zat itu mesti ada dan ada amkannya, ada tempatnya. Zat dan amkan tidak bisa kita pisahkan. Berarti itu kan bagian zat, bagian tempat. Ada misalnya bilang teh gitu ya, ini zatnya. Tempatnya gelas, ya kan? Nah itu tidak bisa sendiri-sendiri. Ini satu kesatuan. Misalnya nggak di gelas, di baskom ya bisa, di jaret ya bisa, dan yang lain. Tapi kan amkan itu tidak bisa hilang. Tapi harus berdua dengan tehnya itu, harus dengan amkannya, harus dengan tempatnya. Tapi kalau wahdaniyahnya Allah itu tidak begitu, tidak bisa dibagi-bagi gitu. Misalnya kayak kita manusia, ada jasad, ada roh, ada jiwa dan ada raga. Jiwa kita menempati raga kita, itu raga itu amkannya atau tempatnya. Yang menempati raga itu adalah jiwanya. Jadi adanya sesuatu itu tidak mungkin kalau tidak terbagi-bagi menjadi sesuatu yang lain gitu. Mesti ada bagiannya. Misalnya contohnya ya manusia tadi, manusia itu tidak bisa hanya satu manusia saja. Di manusia itu mesti ada jiwanya, ada raganya, terus kemudian ada yang lain, misalnya sisi-sisi yang lain atau sifat-sifat yang lain, misalnya daya sosialnya, terus kemudian religiusitasnya dan yang lain ya, mesti itu ada bagian-bagian di situ. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah ya sudah satu gitu ya, tidak terbagi-bagi. Kemudian tasyabbaha dzatahu ta'ala wala fil amkani, tasyabbaha dzatahu ta'ala wa hadhil musyabahatu al mustahilatu. Menyerupakan zatnya Allah Ta'ala dengan amkan sama wujud tadi ya, wa hadhil musyabahatu al mustahilatu, itu tidak mungkin menyamakan dengan makhluk tentunya, yang ada tempatnya tadi, yang ada makan sama wujudnya itu mustahil. Menyamakan zatnya Allah dengan wujudnya makhluk tadi yang membutuhkan amkan dan juga zatnya itu mustahil. Tusamma kama munfasilan. Tusamma kama munfasilan, yang disebut dengan terpisah itu ya tadi itu ya. Jadi munfasil itu terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Fal wahdaniyatu mongko utawi sifat wahdaniyah. Fal wahdaniyatu mongko utawi sifat wahdaniyah. Fidzati ing dalam zat iku nafat ngilangaken apa zat, iku nafat ngilangaken apa zat al-kamina ing panggonan tempat ya, al-muttasila kang nyambung, fidzati ing dalam zat, wal munfasilu lan pisah
wal munfasilu lan pisah fiha ing dalem zat. Wa makna wahdatuhu ta'ala utawi maknane wahdaniyate Allah Ta'ala. Wa makna wahdatuhu ta'ala utawi makna wahdaniyahe Allah Ta'ala fis sifati ing dalam sifat, fis sifati ing dalam sifat, iku annahu sak temene Allah, iku annahu sak temene Allah, iku laisa ora ono, lahu ta'ala ketuwe Allah Ta'ala, lahu ta'ala ketuwe Allah Ta'ala, apa sifatani sifat loro, apa sifatani sifat loro, mutafak kotani kang podo karone, mutafak kotani kang podo karone, fil ismi ing dalem jeneng, fil ismi ing dalem jeneng, wal makna lan maknane, wal makna lan maknane. Kakudrotaini kaya sifat kudrot loro, kakudrotaini kaya sifat kudrot loro, wa ilmaini lan sifat ilmu loro, wa ilmaini lan sifat ilmu loro, wa iradataini lan sifat iradat loro, wa iradataini lan sifat iradat loro, falaisa mongko ora ono, lahu ta'ala ketuwe Allah Ta'ala, lahu ta'ala ketuwe Allah Ta'ala, la kudratun ora ana sifat kudrat, la kudratun ora ana sifat kudrat, wahidatun kang siji, wahidatun kang siji, wa iradatun lan sifat iradah, wa iradatun lan sifat iradah, wahidatun kang siji, wahidatun kang siji, wa ilmun lan sifat ilmu, wa ilmun lan sifat ilmu, wahidun kang siji, khilafan halin bedaaken, khilafan halin bedaaken, li Abi Sahlin maring Abi Sahl, li Abi Sahlin maring Abi Sahl, al-qaili kang ngucap, al-qaili kang ngucap, bi anna lahu ta'ala kelawan sak temene keduwe Allah Ta'ala, bi anna lahu ta'ala kelawan sak temene keduwe Allah Ta'ala, apa uluman piro-piro ilmu, apa uluman piro-piro ilmu, bi'adadil ma'lumati kelawan wilangane perkara kang den pirsani, bi'adadil ma'lumati kelawan wilangane perkara kang den pirsani,
Wahada utawi iki Akni negesi ingsun at-ta'addud ing ta'addud fis sifati ing dalem pira-pira sifat lanjut ya, penjelasannya masih tentang sifat wahdaniyah. Tadi sampai fal wahdaniyatu fi dzati nafas al-kamin al-muttasil fi dzati. Wahdaniyah di dalam zat itu berarti tidak adanya tempat yang al-muttasil itu berarti nyambung ya. Tidak ada tempat yang sesuai fi dzati di dalam suatu zat. Jadi kalau yang namanya wahdaniyah itu tidak berhubungan dengan tempat. Tidak berhubungan dengan tempat secara langsung tentu saja. Meskipun di Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu berada di Lauh Mahfud gitu ya. Tapi Lauh Mahfud itu tidak seperti yang kita bayangkan, ada singgasananya, terus ada dayang-dayangnya, tentu tidak seperti itu. Dan itu berbeda dengan apa yang ada di bayangan kita, karena memang tidak pernah. Nah, yang namanya sifat wahdaniyah itu maknanya adalah di sini nafas al-kamil al-muttasil, tidak memiliki tempat atau tidak adanya tempat terhadap zatnya Allah itu. Jadi zatnya Allah ya zatnya Allah gitu. Berbeda dengan zatnya manusia, zatnya gelas, HP, buku, karpet dan yang lain. Zatnya ada kelihatan seperti ini. Tapi zatnya Allah tentu berbeda. Kalau zatnya yang ada di sekitar kita itu mesti butuh tempat, amkan. Tapi kalau zatnya Allah tidak, makanya zatnya Allah ini berbeda dengan zatnya manusia. Nafas al-kamin al-muttasil fi dzati wal munfasilu fiha. Baik yang tempat itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau tempat yang secara langsung ya manusia dengan jiwanya, jiwa raganya itu kan secara langsung ya, tidak bisa terpisahkan meskipun terdiri dari bagian-bagian. Kalau yang tidak secara langsung, misalnya ya HP di meja, teh di gelas, nah itu munfasil, tidak selalu ada gitu ya. Wa makna wahdatuhu ta'ala fi sifati. Kalau tadi makna wahdaniyah Allah fi dzat dalam term zatnya, maka zatnya Allah itu tidak terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Itu adalah makna dari wahdaniyah fi dzat. Kemudian ada wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah dalam sifat gitu ya. Di sini fa wahdaniyatu fi dzati wa makna wahdatuhu ta'ala fi sifati. Wahdaniyahnya Allah di dalam sifat itu bagaimana? Annahu laisa lahu ta'ala sifatani mutafaqqatani. Tidak, yaitu adalah tidak adanya dua sifat yang sama dalam zatnya atau dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak, kalau tadi zatnya itu tidak terdiri dari beberapa bagian, tapi kalau wahdaniyah fi sifat itu berarti laisa lahu ta'ala sifatani mutafaqqatani. Tidak memiliki atau tidak adanya dua sifat yang sama dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Contohnya fil ismi wal makna, baik dalam segi nama maupun maknanya. Jadi tidak ada dua sifat yang sama baik dari segi nama sifatnya maupun maknanya bagaimana. Kalau misalnya kita itu kan cenderung relatif ya kalau menyifati sesuatu karena subjektif kecenderungannya. Misalnya si A baik, terus si B juga baik. Itu kan dua sifat yang sama ya. Tapi versinya satu orang dengan orang yang lain itu tentu berbeda. Tapi kalau di sini wahdaniyah fi sifat itu tidak ada sifat yang sama baik namanya maupun maknanya. Jadi tidak ada yang punya dua sifat yang sama gitu ya. Kudrota ini contohnya seperti Allah itu kan punya sifat kudrot, punya sifat irodat, ilmu, hayat dan seterusnya. Tapi ya satu sifat kudrotnya.
Terus kemudian satu juga sifat ilmunya, satu juga sifat irodatnya. Dan tidak bisa punya dua sifat kudrot, gitu ya. Punya dua sifat yang berkuasa, atau punya dua sifat irodat, atau punya dua sifat ilmu gitu dalam satu zat. Itu tidak mungkin atau tidak mustahil gitu ya. Di sini contohnya kudrataini wa ilmaini berarti dua sifat kudrat, ilmaini berarti dua sifat ilmu, wa irodataini dan juga dua sifat irodat. Itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Terus kemudian falaisa lahu ta'ala, kalau misalnya Allah itu ya andaikan itu punya dua sifat tadi, kudratani, irodatani gitu ya. Falaisa lahu ta'ala, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala itu kudratun wahidun, sifat kudrat yang satu, wa irodatun wahidun, yaitu sifat irodah yang satu, wa ilmun wahid, kudratun wahidatun, irodatun wahidatun, ilmun wahidun. Jadi dalam diri Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya punya dua sifat, itu tidak ada kudrat yang satu, irodat yang satu, atau ilmu yang satu. Karena dua sifatnya tadi itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya andaikan Allah itu memiliki sifatani mutafaqqatani, punya dua sifat yang sama gitu ya, punya dua sifat yang sama, maka kudratun wahidun, irodatun wahidun, ilmun irodatun wahidatun, irodatun wahidatun, kudratun wahidatun sama ilmun wahidun itu mesti tidak ada kalau misalnya punya dua sifat. Kemudian khilafan li Abi Sahlin al-Qail, tapi pendapat ini berbeda ya, pendapat mengenai penjelasan sifat wahdaniyah itu khilafan berbeda li Abi Sahlin dengan pendapatnya Abu Sahal yang mengatakan bi annahu ta'ala uluman bi adadil maklumat. Kan tadi dikatakan tidak mungkin punya dua sifat ya, ilmu itu ya satu gitu, itu pendapat umumnya. Kemudian ada ulama juga yang berpendapat, yaitu Abi Sahal itu mengatakan bahwa Allah itu punya uluman bi'adadil ma'lumat, ilmu-ilmu yang banyak dengan dengan banyak sekali pengetahuan gitu. Jadi ilmunya itu gak cuma satu, uluman itu kan banyak ilmu ya, bi'adadil ma'lumat dengan pengetahuan yang sangat banyak juga. Tapi ini pendapatnya Abi Sahal. Kalau pendapat ulama yang lain, karena Allah itu punya sifat wahdaniyah, ya sifat ilmunya cuma satu. Yang benar yang mana ya? Dua-duanya benar. Wahada a'ni at-ta'addud fi sifati, dan ini kita maknainya adalah jumlah at-ta'addud fi sifati, adalah jumlah sifatnya. Jadi berbeda. Kalau yang satu tadi sifatnya itu yang satu punya satu sifat ilmu, bukan punya dua sifat ilmu. Tapi kalau di sini yang dimaksud oleh Abu Sahal itu adalah bukan sifatnya, tapi ilmunya yang banyak. Sebenarnya dua-duanya sama, ya kan? Sifatnya cuma satu ilmu, tapi ilmunya itu yang banyak, uluman bi adadil maklumat. Yang banyak itu adalah ilmunya, bukan sifatnya. Tapi kalau sifatnya ya cuma satu. Seperti itu. Wahada a'ni at-ta'addud fi sifat. Lanjut ya sedikit lagi. Udah macam 5. Yusama dan sebut, yusama iku yusama ulah dari tadi. Iku yusama dan sebut, iku yusama dan sebut kama kaya perkara, kama kaya perkara muttasilan kang nyambung, muttasilan kang nyambung fis sifati ing dalam pira-pira sifat, fis sifati ing dalam pira-pira sifat. Bimakna annahu laisa kelawan maknane sak temene sedikit saja. Bimakna annahu kelawan maknane sak temene Allah, bimakna annahu kelawan maknane sak temene Allah.
Iku laisa ora ono li ahadin maring wong siji iku sifatan sifat tasyabbaha kang nyerupani apa sifat min sifatihi ta'ala saking pira-pira sifate Allah Ta'ala wa hadza utawi iki iku a'ni negesi ingsun iku kaunun onone li ahadin maring wong siji apa sifatun sifat ila akhirihi maring akhire ahad yusama dan sebut kama kaya perkara munfasilan kang pisah fis sifati ing dalam sifat. Ini penjelasan bahwasannya ilmunya Allah itu berbilang ya atau banyak itu yusama kama mutasilah disebut seperti yang mutasil atau nyambung gitu. Jadi atau penjelasannya. Jadi ilmunya Allah itu satu tapi sifat ilmunya Allah itu satu tapi kemudian ilmunya itu yang banyak. Jadi antara sifat ilmu yang satu itu dengan ilmu yang banyak itu nyambung atau mutasil fisifati di dalam sifat. Maknanya annahu laisa li ahadin sifatan tasyabbaha sifatun min sifatihi ta'ala. Bahwasanya tidak ada satu orang pun yang sifatnya itu menyerupai dari sifat Allah Ta'ala. Jadi sifatnya Allah yang kudrat, yang iradah, yang ilmu, yang wahdaniyah itu hanya satu, hanya dimiliki oleh Allah. Jenis sifatnya itu tidak bisa dimiliki oleh yang lain, bahkan seorang pun. Misalnya ada orang lain ya, saya manusia lah yang paling dekat dengan kita ya, yang kita tahu, yang punya sifat wahdaniyah itu tidak mungkin. Laisa li ahadin sifatan tasyabbaha sifatun min sifatihi ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang sifatnya itu menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat-sifat Allah itu sifatnya juga wahdaniyah. Sifat-sifat Allah misalnya kudrat, itu ya wahdaniyah, itu satu kudratnya. Iradah juga wahdaniyah, juga satu. Wujud misalnya, ya sama, wujud itu juga satu, wahdaniyah juga sifat. Seperti itu. Kemudian wahada a'ni kaunun li ahadin sifatan ila akhir. Dan hal ini ya dimaknani atau diartikan dengan sifat seseorang yang tidak menyerupai Allah itu. Yusamma kama munfasilan fi sifati. Nah, disebut secara munfasil atau terpisah di dalam sifatnya. Seperti itu. Oke. Ada jam 5 ya. Oke, ini kita lanjutkan Rabu depan ya. Insya Allah Rabu depan ya masuk seperti biasa gini ya, hari Rabu sore. Tapi nanti saya coba kabari lagi. Tadi mendadak sih ngabarinya saya, jadi mohon maaf juga ya tadi keburu-buru lagi main badminton. Terus lari-lari, kok lari sih.
nggak apa-apa, santai aja. Jadi Rabu depan kayak gini lagi ya, sore malam. Kenapa? Lari. Nggak apa-apa. Yang lain ngajinya nggak ada, betul-betul yang sore nih. Pagi sama malam. Habis subuh sama pagi Pak Anda minum. Sama habis maghrib. Mboten maksudnya Ustaz yang lain nih. Habis maghrib. Oh. Sore nggak apa-apa. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai situ saja. Mana tadi terakhir? Falwahdatu fi sifati nafas al-kamu al-muttasil wal munfasil wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.